Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Sudah sekian bulan kita tidak bertatap muka untuk belajar pelajaran sejarah Indonesia, tapi tidak menghalangi buat kita tetap semangat agar kita tetap melaksanakan KBM walaupun dengan cara daring seperti ini. Nah, buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Lele ya, utamakan bagi kita adalah saling memahami, karena pandemi saat ini bukan kemauan kita, tetapi adalah ini sebagai bahan ajar juga buat kita. Tidak boleh menyerah, terutama kita pasrah, apalagi secara Indonesia saat ini banyak sekali yang sudah terkena COVID-19. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, apalagi kalian sebagai pelajar, yuk kita sama-sama membiasakan hidup bersih, terutama 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, pada bab ini nanti Ibu akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia bab kedua, manusia purba dan hasil budaya masa praaksara. Awas, bab 2 ya, manusia purba dan hasil budaya masa praaksara. Tentu bagi kalian hal yang aneh manusia purba gitu kan, dan hasil budaya masa praaksara. Manusia purba itu seperti apa? Nanti kita kupas di bab ini ya. Apa sih manusia purba? Seperti apa sih masa praaksara? Tapi sebelumnya siapkan dulu ya konsentrasi kalian. Karena apa? Kalau kalian sudah konsentrasi, tentunya semangat belajarnya lebih tinggi ya. Ingat, konsentrasi dan tetap semangat. Lanjutkan lagi ya. Nah, pada bab ini ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manusia purba di Indonesia. 2, hasil budaya masa praaksara. Itu yang poin penting yang akan dipelajari di bab 2 pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Selanjutnya adalah kita lihat manusia purba di Indonesia. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain adalah Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Ingat, ada 4 daerah yang dominan, yang banyak sekali penemuan-penemuan manusia purba. Yang pertama, Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Itu adalah daerah-daerah yang sangat banyak sekali penemuannya. Makanya tempat huniannya diperkirakan adalah di tempat tersebut, yaitu tempat tersebut ya. Selanjutnya, manusia purba di Indonesia. Kita lihat jenis manusia purba di Indonesia itu ada 3, Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens. Ingat-ingat, manusia purba di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama adalah Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens. Diulang sama-sama. 1, Meganthropus. Yang kedua, Pithecanthropus. Yang ketiga, Homo sapiens. Ingat, di dalam pikiran kalian dan otak kalian ada 3 jenis manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, Meganthropus. Lihat, kalian bisa melihat gambar di belakang layar ya. Ada gambar rahang. Itu adalah fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh Van Huyswoldt pada tahun 1941 di desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Awas, kita lihat ciri-ciri Meganthropus adalah yang pertama adalah merupakan manusia purba paling tua yang ada di Indonesia, yang ditemukan di Indonesia, yang ditemukan pada tahun 1941 di desa Sangiran, sekitaran lembah Sungai Bengawan, Solo. Pahami gambarnya? Sudah paham? Selanjutnya, fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan. Lihat gambar sebelah kanan, dan rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Jadi itu daerah sekitaran rahang ya. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar dan raksasa.
Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus palaeovanicus atau Meganthropus yang berasal dari Pulau Jawa. Meganthropus palaeovanicus diperkirakan sekitar abad 1-2 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan sangat sedikit. Awas, ciri-cirinya lihat di bagian rahang. Rahangnya adalah sebelah kanan, rahang atas, dan sebelah kiri. Tapi ada gigi bagian yang lepas. Bisa dilihat kan gambarnya ya? Itu adalah gambar Meganthropus. Selanjutnya, Pithecanthropus. Yuk kita lihat sama-sama gambarnya. Kita pahami dahulu gambarnya seperti apa. Sudah bisa dipahami ya? Kita lihat gambarnya. Itu adalah ciri-ciri dari Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, kemudian di Kedung Brungus, Trinil, Sanggeran, dan Sambung Macan dan Ngadong. Lihat lagi Pithecanthropus, pahami gambarnya. Itu adalah gambar penemuan jenis manusia purba Pithecanthropus. Selanjutnya, jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Ya, itu adalah dua jenis Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Pithecanthropus mojokertensis. Ini gambarnya. Kalau tadi adalah gambar Pithecanthropusnya saja. Kalau sekarang adalah Pithecanthropus mojokertensis. Ya, selanjutnya, Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald juga, tapi di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistocene. Bagian bawah merupakan sekitar 2 atau 5 atau sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Ya, itu adalah jenis pertama Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya, fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan merupakan tengkorak anak-anak. Coba kita lihat, itu betul anak-anak ya. Atas tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Karena cuma ada beberapa gigi, tidak semuanya utuh. Kemudian juga diperkirakan tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening. Kita lihat keningnya, tonjolan kening. Kemudian otot-otot tengkuk kukuh ini, kuku ya. Kemudian muka menonjol ke depan. Itu adalah jenis ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis, yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, kemudian tonjolan di bagian kening, pipi kuat, berbadan tegap, dan tonjolan tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan. Nah, selanjutnya ini adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas, yaitu pada tahun 1890, Eugene Dubais berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brungus, Trinil, daerah Ngawi. Nah, kemudian pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleontologi di bagian paleoantropologi memperkirakan Homo erectus berasal dari Afrika. Ya, memang asalnya dari Afrika tetapi ditemukan di Indonesia ya. Jadi jangan sampai disalahartikan. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistocene sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya, jadi makanya ciri-cirinya dari Pithecanthropus adalah badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, kemudian beratnya sekitar 80 sampai 100 kg. Tinggi badannya 160 sampai 180 cm, terdapat tonjolan kening. Pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong. Volume otak 750 sampai 1000 cc. Dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Sudah bisa dibedakan ya. Tadi Pithecanthropus mojokertensis, dan sekarang adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus.
Nah, sekarang yang ketiga. Sudah Meganthropus, Pithecanthropus, sekarang adalah Homo sapiens. Jenis ketiga manusia purba yang ada di Indonesia. Kita gak bisa dilihat ya, perbedaannya sangat signifikan sekali antara Pithecanthropus, Meganthropus, sekarang kita ke Homo sapiens. Bisa dilihat dulu ya, kita lihat dulu gambarnya, kita pahami dulu. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Kenapa cerdas? Tingkat kecerdasannya adalah salah satunya disebabkan oleh volume otaknya yang sangat jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Jadi karena mungkin tengkoraknya lebih besar, makanya volume otaknya lebih banyak, sehingga dinamakan manusia Homo sapiens atau manusia cerdas. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak tegak miring. Nah, kemudian di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan rahang-rahang bawah masif, gigi-gigi besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia adalah Homo wajakensis, Homo solensis, Homo florensis. Itu adalah jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Ada 3 jenis: wajakensis, solensis, florensis. Selanjutnya Homo wajakensis. Waduh, gambarnya sangat tidak ini ya, tidak kelihatan rahang giginya, cuman berbentuk tengkorak. Kita lihat dulu gambarnya, kita pahami. Nah, ini keterangannya. Homo wajakensis, manusia dari Wajak, ditemukan di lembah Sungai Brantas Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistocene atas atau Ancient Dubais pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada tahun 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Dipahami dulu ya, kita lihat gambarnya, yaitu adalah tentang Homo wajakensis. Selanjutnya, Van Queneswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Selanjutnya, Homo solensis. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk Homo solensis. Fosil Homo solensis pertama kali ditemukan oleh Van Queneswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan, Solo. Selain itu, fosil Homo solensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo solensis diperkirakan hidup pada tahun pada 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Wah, sangat jauh sekali ya, sangat lama sekali. Nah, yang terakhir adalah Homo florensis. Nah, ini cukup lengkap sekali karena dilihat dari gambarnya ada tengkorak, ada bagian lengan, walaupun tidak semuanya utuh ya. Ada bagian paha, kemudian betis, kemudian juga kakinya sepertinya terlihat tapi memang tidak berbentuk utuh. Homo florensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liangbua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian menurut para tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo florensis merupakan keturunan sapiens Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Jadi dibandingkan dengan Homo sebelumnya, Homo florensis adalah Homo yang bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan solensis dan wajakensis ya. Jadi lebih kecil bentuknya. Nah, dalam jurnal ilmuwan Nature, pada ilmuwan menjelaskan Homo florensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Tengku Jacob,
Homo florensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Cathay Flores yang menderita penyakit mikrocefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Itu jadi ada dua versi ya untuk penemuan Homo florensis. Nah, sudah paham ya? Jadi ada tiga jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah apa? Yang pertama diulang lagi. Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo sapiens. Itu adalah tiga jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Untuk kalian lebih tahu lagi seperti apa sih bentuk-bentuk manusia purba yang ditemukan di Indonesia, kalian bisa datang, kalian bisa mengunjungi salah satu museum terlengkap di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara yang sudah diakui oleh UNESCO, yaitu adalah Museum Sangiran. Kalian bisa datang ke sana. Di sana ada 3 kubah yang menyimpan peninggalan manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa melihat bagaimana proses penemuannya. Kalian juga bisa nanti tahu bagaimana sih para ilmuwan bisa menggali atau bisa mengambil fosil-fosil yang sudah tertimbun. Ya, jadi bisa ke sana kalau ada waktu, karena mungkin sekarang pandemi, jadi kalian bisa lihat di YouTube atau di nanti Ibu juga akan menanyakan pada next pertemuan selanjutnya tentang bagaimana bentuk Museum Sangiran yang ada di Indonesia. Jadi di sana banyak sekali menyimpan peninggalan-peninggalan masa praaksara, juga peninggalan manusia purba yang ada di Indonesia. Oke. Demikian tadi pemaparan Ibu tentang materi kita pada bab 2, yaitu adalah jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Buat kalian semuanya, tugas Ibu adalah kalian pahami materinya, kemudian kalian analisis perbedaan-perbedaan apa yang ada di dalam 3 penemuan manusia purba yang di Indonesia. Ya, itu tugasnya buat kalian. Kalian analisis apa ciri-ciri dari ketiga manusia purba tersebut yang ada di Indonesia. Ya, kemudian nanti kalian presentasikan di Ibu melalui video juga apa hasil dari penyimakan kalian terhadap video pembelajaran yang Ibu buat. Ya, next time semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertatap muka dengan kalian. Sejarah bukan berarti masa lalu, tetapi kita belajar masa lalu untuk masa depan yang lebih baik lagi. Hidup sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.